Kalla, ini pembantahan Allah atau penolakan Allah terhadap prinsip mereka. Allah bilang la yastawuna fi syai'in minhuma, tidak sama perlakuan Allah kepada orang beriman dan orang kafir. Kalla, ini pembantahan Allah atau penolakan Allah terhadap prinsip mereka. Allah bilang la yastawuna fi syai'in minhuma, tidak sama perlakuan Allah kepada orang beriman dan orang kafir. Dan itu dibanggakan oleh orang-orang Quraisy, sehingga tidak merasa perlu untuk mengikuti Nabi Muhammad, merasa tidak perlu untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Apa pentingnya, kata mereka. Cukup kami itu kebaikan dengan memberikan makan, memberikan akomodasi kepada orang yang berhaji. Maka Allah katakan di sini, apakah kamu mau menjadikan pemberian minum kepada jamaah haji, ngurus Masjidil Haram, itu kamu anggap sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka yang mau berjuang di jalan Allah? Langsung dijawab sama Allah pada satu rangkaian ayat, la yastawun, enggak sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada basairu. Itu. Bawahnya. Sawa mahyahum wa mamatuhum sa'a ma kanu yahkumun. Kemudian ayat 21 itu. Satu aja. Am hasibal ladina taruhu sayyi'at, gitu. Dululah saya cari Al-Jasiyah ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini iya di tafsir di kitab saya ini tulisannya yang lain gede, dia kecil. Fontnya itu enggak gede. Yang lain kereng, dia biasa aja seperti keterangannya. Dah ya benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibal ladzina jatarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma kanu yahkumun. Apakah mengira orang-orang yang melakukan kejahatan bahwa kami akan memperlakukan mereka kalladzina amanu wa amilus shalihat, sama seperti kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sawa ammahyahum wa mamatuhum, sama ada dalam kehidupan mereka dan kematian mereka.
Sa'a ma kanu yahkumun. Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Tafsirnya azanna haula'il muktasibuna lisayyi'at an nusayyirahum fil hukmi wal i'tibari. Apakah orang-orang yang berbuat keburukan itu mengira kami akan menjadikan mereka dalam urusan atau dalam hukum dan i'tibar, wahum ala masawil ahwal, padahal mereka memiliki perilaku yang buruk, kami perlakukan mereka amsalal mu'minin, ya, seperti kami memperlakukan orang-orang beriman, wahum fi mahasinil a'mal, sedangkan orang beriman itu melakukan perbuatan baik, orang-orang kafir melakukan perbuatan buruk. Semua perbuatan yang tidak didasarkan iman itu buruk, walaupun zahirnya baik. Buruk maksudnya di mata Allah, gitu ya. Artinya ahasibal kufar, apakah orang kafir mengira an naj'alal mu'minina, bahwa kami akan menjadikan orang bermukminin kainina mislahum, sama seperti mereka, hala kaunil kulli mustawiyan mahyahum wa mamatuhum, hal keadaan mereka sama dalam hidup dan mati. Kalla, ini bantahan Allah atau penolakan Allah terhadap prinsip mereka. Allah bilang la yastawuna fi syai'in minhuma, tidak sama perlakuan Allah kepada orang beriman dan orang kafir di dunia maupun di akhirat nanti. Fa inna haula'i fi syarafil iman, karena orang-orang beriman itu ada dalam kemuliaan imannya, wa ta'ati fil mahya, ketaatan di dalam hidupnya, wa fi ridwanillahi fil mamat, dan mereka akan mendapatkan ridho Allah nanti sesudah mati. Wa ulaika fi dullil kufri wal ma'asi fil mahya, sementara mereka orang-orang kafir itu ada di dalam kehinaan, hinanya kekafiran, buruknya maksiat di dalam kehidupan dunia, wat fil adabil khalid fil mamat, dan nanti mereka akan berada di dalam adab yang kekal sesudah mati. Jadi kalau ada yang bilang bahwa manusia itu semua punya kesempatan masuk surga, mau orang beriman kek, mau orang kafir kek, kalau baik masuk surga katanya. Ini dari dulu tuh udah ada keyakinan begitu, yang penting mah baik katanya. Padahal syarat diterimanya kebaikan yang kita lakukan di sisi Allah itu ya iman dulu. Gitu. Nanti saya cariin ayatnya lagi untuk ayat pembandingnya atau memperkuat ayatnya. Saya jelaskan waktu itu bahwa bagaimana seseorang yang tidak percaya akan adanya sorga kok mau masuk sorga gitu loh. Orang yang nggak percaya sama yang punya sorga, tapi Tuhan masukin dia ke sorga. Gimana akal bisa terima coba? Yang punya sorga siapa? Allah. Yang berhak masukin orang ke sorga siapa? Lah orang itu nggak percaya sama Allah gitu gimana? Orang yang nggak percaya sama Allah, lalu kemudian Allah akan masukin dia ke surga. Yang punya sorga aja dia kagak akuin. Yang punya rumah dia nggak akuin. Mau nyelonong, mau masuk. Yang mau ngizinin masuk dia siapa? Kan yang punya rumah. Lama yang punya rumah dia kagak percaya. Gimana mau bisa? Gitu. Bahwa kebaikan aja nggak cukup dalam hidup kita ini. Mesti ada yang namanya iman. Ayatnya udah jelas betul di Quran itu. Illal ladina amanu wa amilus, innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihat. Manusia itu dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Kan jelas ayatnya. Jadi syaratnya harus iman. Beramal pun kalau mau diterima syaratnya iman dulu.
berbuat baik, gitu. Itu baik buat manusia. Tolong menolong baik. Tolong menolong baik. Bantu orang baik. Tapi amal Allah bisa diterima atau tidak? Ya belum tentu. Kalau dia nggak cukup syaratnya, apa syaratnya? Iman. Gitu. Baik depan manusia, tapi apa yang disebut dengan pahala itu kewenangan siapa? Kewenangan Allah. Yang punya pahala Allah, yang berhak ngasih balasan Allah. Lah Allahnya nggak dia percaya, gimana coba? Gitu. Bentar, kasih waktu saya sebentar dikit aja, saya ketemu ayatnya. Itu bisa dilihat di Al-Quran di ayat lain, surah At-Taubah ayat 19. Cek. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wal yaumil akhir. At-Taubah ayat 19. Dah? Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Apakah kamu jadikan orang-orang yang biasa memberikan minum kepada orang-orang yang berhaji ke tanah haram, wa imaratal masjidil haram, dan yang memakmurkan atau mengurus Masjidil Haram, segala keperluan terkait dengan perawatan, pelayanan di Masjidil Haram, itu sama nilainya dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wajahada fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Kata Allah langsung jawabannya, la yastawun, nggak sama, nggak sama. La yastawuna indallah. Ya. Di mata kita mungkin sama baiknya, Bu, tapi nilainya beda. Masa orang beriman nggak beriman mau sama, dari mana? Bahwa orang beriman kalau jahat ya tetap jahat, gitu. Paham ya? Orang kafir berbuat baik tetap baik di mata manusia, tapi masalah pahalanya di sisi Allah harus ada syaratnya, yaitu mengimani Allah. Orang beriman udah cukup syaratnya, tapi tidak berbuat, mau dikasih apa? Hah? Tapi orang beriman masih punya harapan mendapatkan ampunan, mendapatkan yang namanya karunia Tuhan, fadl dari Allah, gitu. Kalau yang kafir mau dapat fadl dari siapa? Wong Allahnya dia nggak percaya. Paling gampang ini saya ngasih contoh rumah, kita mau masuk rumah kan mesti diizinin sama siapa? Yang punya rumah. Terus ente mentang ada rumah mau masuk aja, gitu. Apa mungkin ente bisa masuk ke rumah itu? Apalagi ente juga nggak percaya kalau itu rumah. Sama yang punya rumah juga nggak tahu mau masuk aja gimana? Nggak bisa. Dijawab sama Allah situ tuh. Kan dulu begini nih ayat ini nih yang sekarang kita baca nih. Orang-orang kafir itu akan membanggakan diri. Kami ini orang-orang baik katanya. Kami ini kan dari dulu melayani orang-orang yang melaksanakan haji. Itu kan perbuatan baik yang dikenal di Sentaro pada masa itu. Bahwa orang Quraisy itu adalah orang baik karena selalu melayani tamu-tamu Allah. Tamu-tamu yang datang untuk melaksanakan haji. Jadi ibu juga harus paham, haji itu bukan baru sekarang. Dari dulu semua Nabi juga berhaji. Umat gue berhaji semua dulu. Cuman pelaksanaan haji udah melenceng dari dasar yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim gitu. Ya. Pelaksanaan hajinya hanya saja kemudian itu dijadikan sebagai kebanggaan prestasi mereka bahwa mereka itu baik.
yang datang kepada mereka, mereka urus itu kebutuhan minum mereka, namanya akomodasi mereka. Ya, mereka layani itu, namanya siqayatul hajj, memberikan minum kepada jamaah haji. Kemudian mengurus Masjidil Haram. Buat kami itu kebaikan, kata mereka. Ya. Dan itu dibanggakan oleh orang-orang Quraisy, sehingga tidak merasa perlu untuk mengikuti Nabi Muhammad, merasa tidak perlu untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Apa pentingnya, kata mereka. Cukup kami itu kebaikan dengan memberikan makan, memberikan akomodasi kepada orang yang berhaji. Maka Allah katakan di sini, apakah kamu mau menjadikan pemberian minum kepada jamaah haji, ngurus Masjidil Haram, itu kamu anggap sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka yang mau berjuang di jalan Allah? Langsung dijawab sama Allah pada satu rangkaian ayat, la yastaun, enggak sama. Ya, tapi apa yang disebut dengan pahala itu kewenangan siapa? Kewenangan Allah. Yang punya pahala Allah, yang berhak ngasih balasan Allah. Lah Allahnya enggak dia percaya, gimana coba? Gitu. Bentar, kasih waktu saya sebentar dikit aja, saya ketemu ayat. Itu bisa dilihat di Al-Quran di ayat lain, surah At-Taubah ayat 19. Cek. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wal yaumil akhir. At-Taubah ayat 19. Dah? Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Apakah kamu jadikan orang-orang yang biasa memberikan minum kepada orang-orang yang berhaji ke tanah haram, wa imaratal masjidil haram, dan yang memakmurkan atau mengurus Masjidil Haram, segala keperluan terkait dengan perawatan, pelayanan di Masjidil Haram, itu sama nilainya dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wajahada fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Kata Allah langsung jawabannya, la yastawun, enggak sama. La yastawuna indallah. Di mata kita mungkin sama baiknya, Bu, tapi nilainya beda. Masa orang beriman nggak beriman mau sama, dari mana? Bahwa orang beriman kalau jahat ya tetap jahat, gitu. Paham ya? Orang kafir berbuat baik tetap baik di mata manusia, tapi masalah pahalanya di sisi Allah harus ada syaratnya, yaitu mengimani Allah. Orang beriman udah cukup syaratnya, tapi tidak berbuat, mau dikasih apa? Hah? Tapi orang beriman masih punya harapan mendapatkan ampunan, mendapatkan yang namanya karunia Tuhan, fadl dari Allah, gitu. Kalau yang kafir mau dapat fadl dari siapa? Wong Allahnya dia nggak percaya. Paling gampang ini saya ngasih contoh rumah. Kita mau masuk rumah kan mesti diizinin sama siapa? Yang punya rumah. Terus ente mentang ada rumah mau masuk aja, gitu. Apa mungkin ente bisa masuk ke rumah itu? Apalagi ente juga nggak percaya kalau itu rumah. Sama yang punya rumah juga nggak tahu, mau masuk aja gimana? Nggak bisa. Dijawab sama Allah di situ tuh. Kan dulu begini nih ayat ini nih yang barusan yang sekarang kita baca nih.
Orang-orang kafir itu akan membanggakan diri. Kami ini orang-orang baik katanya. Kami ini kan dari dulu melayani orang-orang yang melaksanakan haji. Itu kan perbuatan baik yang dikenal di Sentaro pada masa itu. Bahwa orang Quraisy itu adalah orang baik karena selalu melayani tamu-tamu Allah. Tamu-tamu yang datang untuk melaksanakan haji. Jadi juga ibu juga harus paham, haji itu bukan baru sekarang. Dari dulu semua Nabi juga berhaji. Umat juga berhaji semua dulu. Cuman pelaksanaan haji udah melenceng dari dasar yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim gitu. Ya. Pelaksanaan hajinya hanya saja kemudian itu dijadikan sebagai kebanggaan prestasi mereka bahwa mereka itu baik. Yang datang kepada mereka, mereka urus itu kebutuhan minum mereka, namanya akomodasi mereka. Ya, mereka layani itu, namanya siqayatul hajj, memberikan minum kepada jamaah haji. Kemudian mengurus Masjidil Haram. Buat kami itu kebaikan kata mereka. Ya. Dan itu dibanggakan oleh orang-orang Quraisy, sehingga tidak merasa perlu untuk mengikuti Nabi Muhammad, merasa tidak perlu untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Apa pentingnya kata mereka? Cukup kami itu kebaikan dengan memberikan makan, memberikan akomodasi kepada orang yang berhaji. Maka Allah katakan di sini, apakah kamu mau menjadikan pemberian minum kepada jamaah haji, ngurus Masjidil Haram, itu kamu anggap sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka yang mau berjuang di jalan Allah? Langsung dijawab sama Allah pada satu rangkaian ayat, la yastawun, enggak sama. Ayat itu sejalan dengan ayat kita baca yang kita baca sekarang hari ini, yang siang ini kita baca. Am hasibal ladina jatarahus sayyi'at an naj'alahum kal ladina amanu wa 'amilus shalihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma kanu yahkumun. Buruk itu, pendapat mereka itu buruk sekali. Di sini diceritakan Inna Utbah wa Syaibah wal Walid bin Utbah barazu yauma Badrin Aliyan wa Hamzah wa Ubaidah ibn al-Haris faqatalu ulaika wa qalu lil mu'minin wallahi ma antum ala syai'in walau kana ma taqulun haqqan lakana haluna afdala min halikum bil akhirah kama anna afdalu halan minkum fid dunya. Ini pada saat perang Badar ini kalau ayat ini ya. Diceritakan bahwa Utbah, kemudian Syaibah dan Walid bin Utbah, 3 orang tuh saudara sama orang tua ini. Barazu yauma Badrin, mereka muncul di saat perang Badar untuk menghadapi Sayyidina Ali, Hamzah, dan Ubaidah ibnul Haris. Dulu kalau perang tuh perang tanding dulu, sebelum perang kolosal. Perang Badar itu maju satu-satu dulu tuh. Nah, 3 maju, akhirnya mereka itu kalah kan, nantinya kalah. Fakutilu ulaika, mereka itu dibunuh nanti pada saat perang Badar itu. Dan mereka pernah ngomong kepada orang beriman. Teriakannya itu sebelum mereka dibunuh, itu mereka berkata wallahi. Mereka kan juga percaya sama Allah, makanya dikatakan musyrik. Percaya Allah itu Tuhan pencipta langit bumi, tapi yang disembah patung, makanya mereka dibilang musyrik. Mereka bilang begini, ma antum ala syai'in, kalian tuh orang beriman nggak ada apa-apanya katanya. Walau kana ma taquluna haqqan, kalau apa yang kalian katakan itu benar, lakana haluna afdala min halikum fil akhirah. Kalaupun apa yang kalian katakan benar itu, maka pasti keadaan kami nanti lebih baik dibandingkan keadaanmu di akhirat. Buktinya kami di dunia ini dikasih kekayaan, di dunia kami dikasih kekuasaan. Kamu punya apa? Nggak punya apa-apa. Berarti keadaan kami itu lebih baik daripada kamu. Nanti pun mati di akhirat katanya, kami pasti lebih baik. Gitu.
Maka ayat ini kemudian Allah turunkan fa anqallahu alaihim hadal kalam, Allah membantah ucapan ini dan Allah turunkan ayat ini. Jadi bunyi ayatnya, am hasibal ladina jatarahus sayyiat an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus sholihat. Maka itu Bu, yang wajib kita perkuat adalah iman kita perbanyak amal kita,